Saya masuk alas roban nih bang, yang jalur lama. Tiba-tiba di atas mobil kedengeran duk duk duk, suara yang jalan bang di plafon mobil coba. Oh gila, ngeri banget ya. Saya pikir kalau plastik kan pasti bunyi kresek kalau keanginan ya posisi ngebut. Saya nggak berpusing, saya buka kaca, saya lihat itu sosok itu megang begini bang di mobil, kan ada roof mobil tuh pegang begini. Itu pas saya lihat kaca spion, mata dia ke saya posisinya bang. Merindingnya bukan main itu saya. Itu nama kampungnya Kutukan bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah nih di sini. Dan kali ini lagi-lagi kita udah berhasil nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang pastinya bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Jadi beliau ini melakukan perjalanan pulang kampung nih ke salah satu desa Kutukan yang ada di daerah Jawa Tengah. Nah, udah pada penasaran kan? Langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Bang. Ya, salam. Siapa namanya nih? Saya namanya Bayu, tapi di lapangan banyaknya dipanggilnya Bule. Waduh, Bang Bule nih. Nah itu nama Bang Bule dari mana nih? Mungkin karena rambutnya bule kali dibulein, jadi itu jadi Bule panggilannya mereka gitu kan. Lebih akrab, lebih enak gitu. Nah Bang Bule, sekarang tinggal di mana nih Bang? Nggak boleh tahu nih. Saya tinggal di daerah Pondok Babu, Jakarta Timur. Untuk kejadiannya Bang Bule ini tahun berapa nih kira-kira waktu itu? Kejadian awalnya 2011 setelah saya menikah. Oke siap, tahan dulu Bang Bule ya. Nggak usah lama-lama lagi, cari posisi terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Bule, kisah pengalamannya nih Bang? Pengalaman saya dimulai di 2011. Kebetulan dulu saya supir logistik. Saya bekerja di salah satu perusahaan pengiriman ya ke daerah Jawa atau apa, semuanya lah ya. Setelah itu kebetulan yang menjadi istri saya sekarang itu atasan saya di pabrik dulu. Jadi surat jalan, semua yang berkaitan dengan pengiriman barang melalui atasan saya yang sekarang jadi istri saya. Nah akhirnya karena intens kita ketemu, saya pun mulai tertarik sama beliau dan beliau pun tertarik sama saya. Akhirnya di 2011 itu kita putuskan buat menikah. Karena kebetulan istri orang Semarang. Jadi setelah menikah kita sempat di sana. Karena saya pun ada beberapa pengiriman yang di sana, kebetulan istri pun staf, jadi dialihkan. Saya pengiriman barangnya dialihkan di daerah sana. Awal-awal menikah itu ya nggak ada yang aneh bang. Seperti biasa saya pulang pergi kerja, istri di rumah pun sama gitu kan, kerja segala macam. Sampai akhirnya saya mendapat rezeki istri hamil. Sampai akhirnya di sebelum 7 bulanan, beberapa minggu ya tadinya mau ada acara 7 bulanan di rumah. Tapi makin mendekati 7 bulanan, saya pribadi itu udah mulai banyak gangguan-gangguan, khususnya ke saya ya bang. Rumah di Semarang itu tusuk sate bang. Jadi pas area kamar saya itu langsung tembus ke jalan. Maksudnya pas tusuk satenya itu yang tempat saya tidurin. Nah di situ karena memang area rumah kita itu pemakaman Cina bang. Ada krematorium juga. Jadi kalau buka pintu kamar mandi di belakang atau dapur, itu pas kita buka itu langsung pemakaman Cina semua sekeliling rumah bang. Awal kejadian awalnya saya pulang karena kan supir pulangnya malam ya, itu kira-kira jam 11:30-12an ya saya pulang. Di rumah semua udah tidur termasuk istri saya. Ya udah saya seperti biasa bang ya, nggak ada keanehan. Saya mandi, saya rapi-rapi dulu semuanya, bersih-bersih sebelum tidur. Udah rapi semuanya, saya tidur.
Ya karena kan istri nggak suka bang kalau lampunya dinyalain, jadi gelap, tidur tuh kita gelap semua. Saya udah lihat istri saya udah lelap, saya nggak bangunin, ya akhirnya saya tidur. Serang beberapa menit, itu nggak ada sampai 15 menit, paling 5 menit atau 10 menit. Tubuh saya kaku bang semua, badan, tangan, kaki, bahkan mulut sama mata pun mau nengok nggak bisa, leher. Itu di atas saya ada yang tidur bang, begini. Gila. Langsung berhadapan di muka. Saya kan tidur, posisi tidur ya bang ya. Dia persis begitu, bukan main bang itu. Saya mau ngejerit nggak bisa. Ini nih tangan buat minta tolong sama itu tuh nggak ada yang bisa saya gerakin sama sekali. Itu mata pun ya mau nggak mau saya lihat-lihatan. Tapi abang pengen tahu, mukanya nggak ada bang. Itu bikin saya makin panik, makin takut. Dan yang paling ini, itu rambutnya ngejuntai semua ke muka saya bang. Rambut dia, karena saking deketnya paling cuman begini. Dan itu yang bikin saya makin panik itu saya badan nggak bisa bergerak. Mulut nggak bisa bicara, semua kaku bang. Mau nggak mau saya bacaan terus, baca-baca dalam hati. Sampai akhirnya dia hilang, nggak ada sama sekali. Baru saya bisa bangunin istri saya bang. Istri pun sampai nanya, ada apa? Saya ingat, istri lagi hamil. Nggak ada apa-apa, saya bilang. Udah, tidur aja lagi. Saya tidur juga bang itu. Nggak tidur sampai subuh. Akhirnya cuma gulang-guling aja sampai ke pagi. Paginya, saya beranikan diri bang. Buat bicara sama orang tua. Karena saya kan utamain keselamatan anak sama istri saya ya. Saya ceritain sama orang tua. Saya sambil duduk santai ya pagi. Saya cerita. Saya bilang, Pak, mohon maaf. Semalam saya ada yang gangguin. Habis pulang kerja semalam mau tidur, saya bilang. Saya jelasin semuanya. Pak, kalau begini terus, saya khawatir sama anaknya. Sama istri saya. Ini lagi kan hamil pertama. Terus Bapak bicara, ya sudah. Kalau memang mau pindah, ya silakan. Ya akhirnya alhamdulillah Bapak pun ngizinin kita buat pulang ke Jakarta. Dan 7 bulanan di rumah di Jakarta. Begitu saya pindah ke Jakarta, alhamdulillah ya normal ya bang, saya bekerja apa segala macam. Dan sampai akhirnya anak lahir bang. Anak lahir di sana di Jakarta, semua segala macam berjalan dengan baik. Sampai akhirnya di 2017, mama dapat kabar dari kampung bahwa mbah meninggal. Ya kebetulan kan di Blora, Randu Blatung rumahnya. Semua yang di rumah saya, istri saya, terus anak, bapak, mama, sama adik ipar 2, berangkat semualah kita ke Blora hari itu. Ada zuhur kita berangkat. Satu mobil ya bang kita berangkat. Kita berangkat ke Blora. Tapi mama itu selalu target bang. Maksudnya dia nggak ngizinin kita buat ke Blora itu malam. Jadi pasti selalu transit di Semarang, rumah mbah yang di Semarang. Ya udah, di jalan itu dulu belum ada tol buat ke Semarang langsung ya bang. Masih exit di Brexit waktu itu. Itu masih nggak ada apa-apa. Sampai tiba di Alas Roban. Itu macet hampir 2-3 jam bang. Tadinya saya nggak tahu ada apa. Pas sudah semakin dekat ternyata ada kontainer yang nggak kuat nanjak. Dan posisi kontainer itu udah miring bang. Dan itu udah banyak polisi, banyak semuanya keamanan. Jadi jalan buka tutup bergantian bang. Terus kita akhirnya sampai sana. Sampai masuk Alas Roban. Dan alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi setelah keluar dari Alas Roban itu di Wuleri tiba-tiba hujan gluduk gede bang, deras. Sampai jalanan pandangan itu saya nggak kelihatan sama sekali. Sampai mama pesan, pelan-pelan aja yuk. Lagian kita nggak ke Blora, kan mau ke rumah mbah di Semarang. Singkat cerita, alhamdulillah kita sampai di rumah mbah di Semarang buat transit. Itu jam 3 pagi. Istirahat sebentar. Yang tadi tuh bang di rumah Semarang yang tusuk sate itu yang tadi saya cuma ceritain. Itu rumah mbah ya, rumah mbah yang di Semarang. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Sampai akhirnya jam 7 pagi semua berangkat. Saya, istri saya, mama, bapak, sama adik-adik berangkat ke Blora lah jam 7 pagi. Alhamdulillah jam 7 pagi pun itu ya kita di jalan diberi selamat ya bang ya, nggak ada apa-apa gangguan. Ya walaupun kita masuk Alas Blora bang, hutan Blora ya. Nah itu yang bikin mama nggak boleh sama sekali walaupun mama orang situ. Mama nggak ngizinin kita buat masuk ke Blora malam-malam. Makanya kalaupun kita pulang pasti transit dulu di Semarang. Paginya baru kita berangkat.
Dan alhamdulillah di sana ya, karena emang di Alas Blora waktu itu lagi ada perbaikan jalan juga di Cor ya Bang ya. Kita bergantian jalan, tapi alhamdulillah selamat sampai di Randu Blatung Blora. Nah, ini kebetulan Bang, saya juga ceritain ya nama kampungnya. Itu nama kampungnya Kutukan Bang. Saya coba tanya sama mama pun, mama cuman bilang ya memang udah ada dari mama kecil ya. Saya juga penasaran ada apa gitu Bang. Maksudnya kok sampai dinamain Desa Kutukan. Desanya Kutukan, nama kecamatannya Randu Blatung. Kita coba lanjutin perjalanan semuanya. Nah, karena di sana Alas Blora ya Bang, rumah tuh dari kayu semua nih Bang, rumah tuh. Tapi setiap rumah itu jaraknya lumayan loh Bang. Jadi dari satu rumah ke satu rumah itu lumayan jaraknya. Karena tanahnya luas, rumahnya sih kecil Bang. Rumahnya kecil, tapi jaraknya itu yang bikin jauh-jauh. Nanti ada satu jauh lagi, baru ada satu lagi di sana. Termasuk rumah Mbah. Rumah Mbah pun sama. Luas halamannya, tapi rumahnya kecil. Jalan pun di sana masih bukan aspal, masih tanah Bang. Jalan buat ke rumah Mbah tuh. Akhirnya kita sampai di rumah Mbah, alhamdulillah ya. Dan langsung mama sama yang lain prepare buat tahlilan Mbah nanti malam. Ini kebetulan Bang, rumah Mbah itu alasnya bukan semen atau apa, itu masih tanah di dalamnya Bang. Ya, masih bener-bener sumur pun masih pakai sumur kerek di situ kan. Jadi bener-bener itu ya kerasa kampungnya banget ya Bang. Tanah segala macam itu masih bener-bener asri, masih bener-bener kampung. Singkat cerita, sampailah di maghrib. Kalau di sana tahlilan itu ba'da maghrib Bang. Dan saya ada yang aneh, itu nggak ngaji Bang. Kan kalau di sini tradisi kita di sini ya Bang, setelah tahlilan kita ngaji. Iya kan, tapi di sana itu enggak. Setelah tahlilan, ba'da maghrib kelar, sholat isya mereka pulang. Jadi rumah yang berduka itu ya cuman sanak keluarganya aja. Ya kalau yang mau ngaji pun itu paling anak-anaknya aja, nggak ada yang dari yang biasanya kita tahlilan tuh Bang, ada khusus kan yang buat ngajiin gitu kan. Itu nggak ada sama sekali. Ya karena di rumah itu kan yang tadi saya jelasin, belum ada alasnya. Anak jijik Bang, nggak mau tidur di tengah rumah. Jadi di kamar. Karena di kamar itu nggak muat, kasurnya cuman berdua doang, istri sama anak. Akhirnya saya putusin. Ya karena saya supir sudah terbiasa tidur di mobil ya Bang. Ya saya bilang, ya udah, saya tidur di mobil aja. Sisanya silahkan di dalam. Nggak lama, Mbah yang laki-laki keluar. Sambil bicara, mobilnya pindahin leh. Sini deket depan pintu rumah. Di sini masih ya ada yang tuyul, babi ngepet itu masih banyak Bang. Oh, gila, karena emang bener-bener saya bilang itu habis isya nggak ada orang sama sekali, udah sepi bener-bener itu kampung. Habis maghrib masih sholat berjamaah, isya sholat berjamaah, habis itu hilang blas, nggak ada, semua masuk rumah semua Bang. Dan akhirnya saya pindahin mobil. Bapak pun sempat magerin mobil ya, karena di dalam ada barang-barang kita semua segala macam. Terus saya pun setelah saya pindahkan, saya izin sama bapak, ya udah Pak silakan istirahat. Saya tidur di dalam mobil. Tapi pas saya mau udah lelap, itu adik ngetok Bang, ngetok pintu kaca. Dia disuruh sama bapak bangunin saya untuk pindah ke kamar. Katanya udah disediain alas di kamar di dalam ya. Ya akhirnya saya bergegas, saya tidur di tengah nih Bang. Maaf ya, saya tidur di tengah, bangku tengah itu kan depan pengemudi, terus tengah. Saya lagi tidur di bangku tengah itu. Sampai akhirnya adik ngetok kaca, saya kebangun. Saya buka kaca, ada apa? Adik bilang suruh pindah sama bapak ke dalam. Ya akhirnya saya bilang ya udah duluan. Siap-siap dulu, mau nginin mobil juga, ngunci mobil. Ya. Saya kunci mobil. Abang pengen tahu, di dalam ada 2 orang Bang. Di depan posisi supir itu. Padahal saya pas tidur itu nggak ada. Dan itu memang mutlak saya ngeliat ya posisi mereka ngadep sana semua. Nggak ke saya, yang ngadep ke depan semua. Tapi saya karena saya positive thinking, masih ngantuk mungkin saya karena baru bangun tidur, pintu saya kunci. Dan saya sempat ngeliat lagi ke mobil buat mastiin mobil udah dikunci. Itu ada duduk. Jelas kelihatan. Cowok atau cewek Bang? Sepasang. Cowok cewek percis, tapi hadapan mereka ke depan semua. Saya juga nggak mau ngambil pusing ya Bang, dalam artian saya mungkin lagi ngantuk. Saya mau coba tanya sama adik. Nah, adik kan udah duluan, pas saya mau tanya, adik sudah masuk kamar duluan, udah istirahat.
Oh ya udah, akhirnya ya saya buru-buru kunci mobil, langsung saya masuk dan tutup pintu. Saya pun masuk kamar tidur. Dan alhamdulillah habis itu sampai ke pagi nggak ada gangguan. Saya tidur bang, alhamdulillah ya maksudnya. Sampai kira-kira jam 8, jam 9 kita prepare nih bang, mama, bapak, termasuk saya dan istri ya, adik-adik itu prepare buat arah pulang. Semuanya setelah barang-barang beres di packing di dalam, ya kita sekeluarga pamitan. Lewat Alas Blora lagi nih bang. Saya lewat Alas Blora itu karena siang ya bang ya, siang. Nggak lama dari situ, saya kayak ada yang nabrak mobil. Bunyi. Saya positif thinking tadinya, apa batu karena lagi pengerjaan jalan ya bang ya. Saya mau coba turun, kata mama jangan, nanti aja. Udah, ya udah saya ikutin mama. Udah. Akhirnya saya jalan lagi dan alhamdulillah tuh bang, sampailah kita ke Semarang, nggak ada gangguan ya. Saking penasarannya nih, saya turun, saya langsung ke depan bang, ngecek mobil itu saking penasarannya. Kenapa? Utuh bang, bumper tuh rapih, nggak ada apa-apa. Ya kalau umpamanya nabrak sekalipun batu ya bang, itu pasti lecet. Saking penasaran sampai di kolong saya liatin, takut nabrak apa-apa kalau saya kan, apalagi itu di alas ya bang ya. Makanya saya penasaran, saya nggak bilang, cukup saya pas cek, cuman bapak ngeh. Bapak sempat nanya sama saya, kenapa Le? Nggak ada apa-apa pak, cuman ngecek yang tadi, saya bilang. Oh ya udah kamu istirahat duluan, kamu kan supir masih jauh, istirahat sana. Akhirnya saya masuk. Istirahat ya bang, saya tidur. Setelah istirahat, ya akhirnya dibangunin sama istri. Azan asar, bangun suruh kita mandi, mau prepare siap-siap, katanya kan mandi gantian. Saya bilang ya udah mandi duluan semuanya. Saya yang terakhir nih bang mandi, ya kan? Saya terakhir mandi dan akhirnya pas saya mandi, anak ngetok, ya mobil nyala katanya, alarm mobil nyala. Saya bilang ya udah sebentar, saya beresin mandi, saya langsung ke depan. Ya saya coba cari apa ada yang konslet atau apa segala macam, dan saya coba tanya sama, kebetulan bapak ada di depannya, Pak ini tadi ada yang nabrak atau bagaimana mobil sampai alarmnya bunyi? Bapak bilang nggak ada apa-apa. Tahu-tahu mobil alarmnya bunyi sendiri aja. Ya saking saya penasarannya kan, saya kan sedikit ya bang, sedikit paham soal mobilnya. Saya cek ke semua keseluruhan ya, apa takut ada yang konslet, sikringnya saya lihat semua segala macam, itu normal semua. Posisinya nggak ada yang konslet, nggak ada yang jadi satu. Biasanya kan kalau begitu suka bikin konslet ya bang. Alhamdulillah nggak ada apa-apa sama sekali. Saya positif tinggi. Nggak lama bapak nyamperin ke arah mobil. Dia sempat tanya sama saya, kenapa, ada apa? Saya bilang udah pak, nggak ada apa-apa, cuman alarm doang, mungkin tadi ada angin atau ditabrak apa, saya bilang kan hewan atau apa makanya nyala. Oh bapak, oh ya udah kata bapak. Ya akhirnya kita semua nih ya, termasuk orang tua dan saya, prepare, siap-siap, sudah beres nih bang nih. Kita taikin ke mobil, kita izin pamit sama mbah. Itu 4:30 kurang lebih bang. Udah, kita pamit, kita coba jalan lagi, masih lewatin yang sama. Kan saya bilang tadi belum ada tol Batang Semarang ya bang. Itu kejadiannya sama kayak saya pas pergi. Hujan lagi bang di tempat itu, di tempat yang sama ya bang. Kan tadi awalnya saya bilang keluar dari Alas Roban di Wuleri, hujan. Itu pun saya dari Semarang sampai di Wuleri sama hujan, petir dan nggak kelihatan sama sekali. Jalan berjam-jam di situ ya saya. Akhirnya hujan reda, kita bisa jalan sedikit-sedikit mobil. Saya ragu nih, mau masuk Alas Roban jalur lama atau jalur baru, karena waktu itu sudah agak malam ya bang ya, sudah jam 10 kurang lebih, jam 10 jam 11. Dan saya nggak mau bangunin orang tua kan udah pada capek semua tuh, termasuk istri saya pun udah tidur semua. Singkat cerita, saya masuk Alas Roban nih bang, yang jalur lama. Itu ada 4 mobil yang masuk Alas Roban malam itu ya. 2 bis di depan saya, 1 mobil box di belakang saya. Mobil pertama ini, bis pertama ini ngebut bang, nggak kayak mobil yang dipercis di depan saya nih, bis kedua. Bis kedua agak lambat. Setelah saya agak lama ngekor, saya coba salip. Saya salip mobil sampai saya kejar dan ketemulah sama mobil yang bis pertama tadi yang paling depan. Sampai di tanjakan yang agak belok begini, belok sambil nanjak. Saya coba ngasih lampu, saya minta jalan sama supir bis. Itu
Saya lagi enak-enak jalan bang, lagi buat nyalip mobil. Mobil berhenti bang di tengah. Hilang tenaga, makin saya gas, hilang tenaga. Padahal mobil safety bang. Udah diservis semua segala macem, udah diservis. Nggak ada masalah, mobil pun saya bawa ngebut nggak ada masalah dari Blora. Nah itu tiba-tiba di sana. Itu mobil di tengah-tengah berhenti bang, nggak kuat nanjak. Sampai akhirnya saya panik ya maksudnya ya, karena memang posisi saya lagi nyalip mobil. Saya minta jalan sama bis yang di depan. Itu mobil baru palanya doang yang masuk bang, belum badan. Dari atas kontainer turun kencang banget bang. Astagfirullahaladzim. Itu saya, ya Allah. Alhamdulillah gitu bang, masih dibeli pelindungan sama. Itu mutlak bang. Itu kontainer kencang banget turun dari atas. Itu sepersekian detik saya nggak masuk mungkin ya, amit-amit ya bang maksudnya. Itu pun mobil belum rapi, belum masuk rapi. Belakangnya itu masih di jalan lajur 2, lajur dari sana. Nah dari situ mama bangun, bapak bangun, sampai mama pesan udah yuk kita mau pulang, nggak usah ngebut-ngebut, santai aja. Nanti di rest area kita sholat isya, istirahat kamu. Iya mah, udah. Setelahnya saya nggak berani ngekor sampai keluarlah alas roban. Nih di sini udah mulai ada yang janggal ya bang nih. Pintu kaca saya buka. Itu setiap orang yang nyalip saya motor, nggak ada yang nggak ngeliatin saya. Semua ngeliatin saya. Kan saya bingung bang. Saya bawa mobilnya di kiri, ngebut enggak. Tapi orang tuh pada kayak gimana sih bang? Kayak yang aneh, kayak yang sinis ngeliat saya. Itu mutlak setiap yang mau pakai helm atau enggak itu pasti. Saya sampai tengok-tengok di kaca spion kanan, kiri, sama yang kaca spion dalam. Itu nggak ada apa-apa. Dan saya saking penasaran sampai ngeliat speedometer, saya bawa pelan bang. Apa yang salah? Udah dari situ udah mulai ini nih. Perasaan saya nggak enak. Saya buru-buru aja dan akhirnya sampailah masuk di gerbang tol Brexit. Kita masuk, target saya kan rest area terdekat bang. Rest area terdekat karena memang saya pun udah ngantuk ya bang. Saya udah ngantuk sedikit dan orang tua pun udah pada lelah. Gak ada yang aneh nih bang. Sebelumnya saya masih jig-jag bawa mobil, maksudnya nyalip ya kanan kiri sampai pas posisi saya di kanan itu bis malam nyorot lampu, saya nembak lampu minta jalan. Otomatis saya ngasih kiri dong, lihat sen kiri spion, saya ngasih di kiri. Itu saya lihat di belakang mobil, percis di kaca belakang mobil baris ketiga itu kayak plastik bang, hitam semuanya. Saya pikir kalau plastik kan pasti bunyi kresek kalau keanginan ya posisi ngebut. Saya nggak berpusing, saya buka kaca, saya lihat itu sosok itu megang begini bang di mobil, kan ada roof mobil tuh pegang begini. Itu pas saya lihat kaca spion, mata dia ke saya posisinya bang. Itu dari situ saya nggak berani sama sekali, langsung saya tutup kaca mobil karena saya ngelihat jelas itu posisi semuanya. Itu saya ngelihat di kaca spion, pandangan dia, mata dia ke arah saya bang. Saya nggak mau panik, takut di dalam pada takut semua, panik. Ya udah, akhirnya dari situ saya nggak berani bawa mobil kencang. Dan abang pengen tahu banget ya, setiap saya tembak lampu sama mobil bis malam, dia masih ada bang, nggak pergi sama sekali, masih di posisi yang sama. Dari situ saya mulai panik, mulai takut. Saya coba agak ngebut sedikit di jalan buat sampai rest area. Itu udah masuk rest area, saya penasaran dong bang, saya buka kaca di kiri, itu masih ada bang. Posisi dia itu masih ya ngambang, pakai pakaian hitam-hitam semua, rambutnya panjang semuanya. Itu tangannya seperti ini, pegangan kayak seolah-olah kayak pegangan di mobil ya, sebelah tangan sebelah kanan. Itu masih bener-bener mukanya, rambutnya itu semua menjuntai ke bawah, tapi pandangan matanya ke saya, ke arah spion. Itu coba bang, di rest area dia masih masuk, masih ikut bang. Itu udah saking paniknya saya langsung cari musola. Alhamdulillah dapat musola, saya langsung parkirin bang. Saking takutnya saya duduk duluan. Itu kejadian di situ hampir jam 1:30 pagi ya bang, jam 1:30 pagi. Sampai rest area. Saya turun, istri saya turun, karena saya bangunin semuanya. Mama sama adik pun turun. Harusnya kan bapak kan persis duduk di belakang saya ya. Harusnya kalau turun itu langsung seperti saya, langsung duduk ke depan. Bapak muterin mobil ke belakang. Sambil bilang pas mau sholat, udah nggak ada apa-apa, udah sholat dulu sana. Saya bilang udah sholat duluan, saya mau istirahat dulu. Saya bilang kan, udah bapak mama sholat duluan.
Akhirnya singkat cerita, bapak sama mama sholat, istri saya beli sama adik ya, beli makanan dan plus kopi, saya tunggu. Itu saking penasarannya bang, saya ngintip dikit-dikit saking takutnya. Dari arah depan, saya ngintip ke belakang yang tempat tadi ada. Itu udah nggak ada bang, udah nggak ada sama sekali. Bersih lah ya semuanya. Karena istri pun tadi turun di situ. Logikanya mungkin kalau ada, istri pun pasti takut kan ya. Alhamdulillah nggak ada. Waktu itu kebetulan di rest area itu ada yang pulang dari ziarah juga ke Demak. Di musola itu banyak yang pakai koko, sarung, segala macam, mereka istirahat. Karena kebetulan mereka dari Lampung katanya. Jadi kalau mereka transit ya tidur dulu di musola. Saya sholat isya, singkat cerita setelah sholat isya ada bapak-bapak di samping saya. Ya kan, kita sempat ngobrol dan dia langsung nyeletuk ke saya. Abang pengen tahu dia ngomong apa? Tadi dari mana? Lewat mana? Dia bilang. Tahu-tahu bapak-bapak itu ngomong dan nanya. Padahal saya nggak kenal. Baru ketemu di musola itu. Beliau menanyakan sama saya dari mana dan lewat mana. Saya bilang dong dari rumah nenek karena habis meninggal di Blora. Dan tadi lewat Alas Roban saya bilang kan. Dia sempat nanya lagi sama saya. Tadi kamu ngeliat apa? Ada apa di jalan? Enggak, saya ngeliat apa-apa. Nggak, biasa aja. Jangan bohong. Dia bilang, coba ceritain ke saya. Dia bilang seperti itu, ya saya mau nggak mau saya bilang, saya ceritain. Saya lihat sosok ini bang, pakai baju hitam-hitam, terus rambutnya semuanya ngejuntai, mukanya pucat dan arah matanya itu selalu ngeliatin saya. Apa yang saya ceritain itu yang dia lihat sama percis bang. Dia pun sama nyampein kalau dia ngeliat sosok itu. Berbaju hitam, rambutnya keurai dan posisi ada percis di jendela mobil yang paling belakang nomor 3. Itu dia pas lagi dari mobil bis turun bawa aqua. Bawa minum aqua ya bang, dia ngeliat. Dan setelah dia lihat, dia langsung pergi. Karena beliau bilang, beliau sempat ngusir. Jadi ternyata yang itu, ya itu Pak Ustadz bang, pimpinan ziarah dari Lampung. Dia pemimpinnya ya Pak Ustadznya. Ternyata sepersekian detik, oh iya dia papasan sama bapak. Yang tadi saya bilang bapak ke belakang untuk melihat, ternyata dia papasan sama bapak. Dia ke sini, ke musola. Jadi beliau dulu, baru bapak. Nah, setelah saya ceritain semuanya ke Pak Ustadz itu, akhirnya Pak Ustadz itu kasih air ke saya. Ini minum, insya Allah sampai rumah nggak ada gangguan apa-apa. Karena saya batu nih bang ya, karena kan saya belum ngopi. Saya ngopi itu mobil saya aqua saya taruh di dashboard yang dari Pak Ustadz tadi. Saya kopi sambil ngerokok, istirahat ada 1 jam mungkin ya bang, 1 jam di sana. Terus ya karena mungkin efek lelah juga orang tua, nah itu sekitar jam 2:30 kali ya, jam 3 ya. Kita coba buat lanjutin perjalanan. Setelah masuk perjalanan, itu nggak ada apa-apa awalnya bang. Masih biasa-biasa aja ya, saya bawa selang ada mungkin sekitar 10-15 km ya. Saya mau ngerokok nih, kayak biasa kan, saya kalau ngerokok selalu saya buka kaca. Sambil menyedot rokok, terus tangan pun saya buat nahan setir ya, ngerokok. Itu baru saya isep, 1 isepan bang. Begitu saya balikin muka saya ke kanan, itu mukanya berhadapan bang sama saya. Merah pula semuanya. Merindingnya bukan main itu saya. Gila, saking kagetnya, saya langsung buang rokok bang, saya tutup kaca. Itu begini percis di samping bang. Dan itu bukan yang sama, bukan makhluk yang sama yang tadi. Itu rambutnya merah, bajunya merah, semua sampai ke mata-mata itu merah semua. Itu nggak sebentar bang ikut saya. Sampai saking takutnya, saya ngegeser ke samping sampai istri bangun. Ada apa ya? Saya bilang nggak ada apa-apa. Kamu ngapain bawa mobil sampai kesini-sini nih bilang kan. Sempat marah istri, oh nggak apa-apa. Saya bilang kan, udah. Akhirnya dia masih ada di situ. Saya baca-baca dan saya keinget belum minum air yang dari Pak Ustadz. Saya coba ambil, abang pengen tahu. Itu mobil ke kanan sendiri bang. Pikiran saya itu mobil lurus, karena setir itu masih saya pegang sebelah. Tahu-tahu diklaksonin dari belakang sama bis kenceng banget bang. Posisi saya udah kaget. Saya udah keluar bahu jalan itu. Di sebelah kanan tapi bangnya posisi sebelah kanan. Sampai akhirnya disalip bis pun langsung begini ngebuang. Padahal saya sadar bang, saya sadar. Sebelah ngambil botol buat minum, ini setir sadar.
Enggak saya buang apa, saya setir saya pegang. Kan nggak masuk logika bang. Mobil langsung nyebrang jalur. Sampai diklaksonin kenceng-kencengnya sama bis. Sampai akhirnya saya coba tenang, ya kan. Saya coba tenang, mobil saya pinggirin, saya minum lagi. Itu pas posisi dari kanan kaki, dia masih ada bang. Masih ngikut di situ. Saya minum, sama dengan kalau saya mau nyedot rokok ya bang, saya setir, saya buka, saya tahan kan buat minum. Abang pengen tahu, tangannya masuk bang, mau ngambil itu aqua. Wah astagfirullah, luar biasa bang, merindingnya saya. Masuk mutlak, masuk tangannya bang, tangan aja ya, tangannya begini. Itu kukunya apa, jelas kelihatan bang, keriput-keriput kayak ada gimana sih bang, kayak kulit kebuka ya, keriput kebuka gitu, kayak putih-putih gitu. Kayak orang habis tenggelam ya bang, tapi udah kelupas kulitnya gitu loh bang. Kukunya panjang-panjang sih, semua full bang. Saya habisin minum, langsung saya taruh bang. Saya pikirkan saya mau kaca jendela saya buka. Itu ditutup bang, tembus itu. Selang beberapa menit ya, mungkin 1-2 menit. Pas saya lihat, saya pun ngelirik bang. Kalau ada apa-apa di ujung mata itu pasti kelihatan ya. Pas saya lihat, alhamdulillah, saya bilang nggak ada ya. Alhamdulillah. Tapi baru saya ngucap alhamdulillah, tiba-tiba di atas mobil kedengeran duk, duk, duk. Suara yang jalan bang di plafon. Oh gila, plafon ngeri mobil banget ya. Itu bener-bener ganggu konsentrasi kan bang. Saya coba bangunin bapak di belakang. Pak bangun. Alhamdulillahnya bapak bangun. Saya bilang ngedenger nggak pak? Nggak ngedenger. Ya karena saya nggak mau bikin mereka panik. Ya saya oh ya udah pak. Mungkin saya aja pikiran saya. Sekian sepersekian detik saya manggilin bapak, ngebangunin. Saya nengok dia duduk di kap depan bang. Sampai kehalang pandangan saya. Itu kembali saya bangunin bapak lagi. Papa itu lihat. Kata bapak ada apa? Nggak ngelihat apa-apa bapak. Dan sepersekian detik juga nggak ada itu bang. Setiap saya bangunin bapak melek gitu bang, maksudnya ya bapak kebangun. Nggak ada bang. Sampai bapak bilang, kalau kamu ngantuk cari rest area lagi, tidur kamu nggak bener. Sampai bapak ngomong begitu. Udah nggak apa-apa ya, kita tidur dulu, kamu butuh istirahat kayaknya capek. Saya bilang enggak pak, saya lihat ada orang, saya lihat ada yang duduk di depan. Tapi bapak bilang, bapak ngeliat apa-apa dan nggak ada apa-apa bapak bilang. Ya saya bilang, tapi saya nggak bohong pak, saya lihat dan saya dengar. Saya bilang jelas di depan saya. Akhirnya ya bapak bangun, sempat bangun juga, dan bapak selawatan. Sampai sekitar 10-15 menit selawatannya hilang bang. Dan saya lihat kaca belakang, oh bapak tidur lagi. Saya nggak berani bangunin, kasihan ya bang. Dan akhirnya saya lanjutin perjalanan. Setelah bapak selawatan, alhamdulillah bang, nggak ada apa-apa. Sampai akhirnya kurang lebih jam 5 pagi ya bang, bapak bangun, cari rest area, kita sholat subuh. Dan alhamdulillah nggak lama kita masuk sholat subuh, kita istirahat. Itu di situ di rest area saya masih bingung, saya masih nggak percaya apa yang saya lihat. Karena memang saya aja yang ngelihat. Sampai istri bilang, jangan bengong, kenapa kamu mau ngopi? Ya udah boleh, saya bilang, kopi dulu. Ya udah sholat subuh, kata istri kan, sholat subuh dulu. Nanti dibeliin kopi. Saya sholat subuh. Itu sampai sholat, dari sholat itu saya masih belum cerna, masih belum percaya, panik, takut, bingung, campur aduk bang dari satu. Sampai akhirnya setelah sholat subuh, saya beristirahat sebentar, jam 6:30 kita pulang. Lanjutin perjalanan, dalam artian ya lanjutin perjalanan, dan alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa sampai di rumah. Saya, bapak, mama, istri saya, anak dan adik-adik, alhamdulillah semuanya selamat. Sampai di Jakarta, kurang lebih jam 9 saya sampai di Jakarta. Sehari, 2 hari, 3 hari, saya coba beraniin dulu nih, mau ngutarain apa yang saya lihat, apa yang saya alamin sama orang tua. Karena kebetulan kan orang tua pun paham ya bang, seperti ini, paham kayak gini. Setelah saya cerita, saya ungkapin apa yang saya rasain, saya alamin di jalan. Bapak ngeluarin keris lah bang. 2 keris. Bapak cuma bilang, semua yang gangguin kamu, semua yang ikut kamu semalam, waktu itu pulang dari Blora, mereka ketarik sama energi keris ini. Saya kaget dong bang. Bapak bawa keris ini dari mana? Dari Semarang. Bapak bilang kan, ini keris Bapak bawa dari Semarang karena memang
keris ini amanat dari almarhum Pak D. Bapak dapat amanat buat ngerawat keris ini. Bapak nggak bilang, nggak ngasih tahu saya. Jadi ada keris itu dibawa dan Bapak bilang semua yang saya lihat, semua yang saya alamin di perjalanan, khususnya pulang ya Bang ya, itu karena mereka tertarik sama keris ini. Jadi maksudnya nggak ada hal aneh apa segala macam kecuali memang di keris itu. Tapi kan saya bicara lagi, kok ngeliatinnya ke saya? Iya dong, karena kan yang bawa keris itu Bapak. Ya logikanya harusnya Bapak dong, iya kan? Tapi kenapa sama saya? Saya sampai sempat nanya sama Bapak, kok yang diliatin saya lagi Pak? Kenapa? Bapak bilang apa? Ya kamu kan dari muda nggak ketutup setelah mata batinnya dibuka, nggak ketutup 100%. Ya jadi wajar kalau mereka ngejarnya ke kamu. Karena Bapak tidur dan semua seisi mobil, Bapak, Mama, istri, anak dan adik-adik itu tidur. Bapak cuma cerita seperti itu. Jadi ya Bapak bilang memang tertarik sama energi keris itu. Dan kenapa mereka ngeliatinnya ke saya? Ya karena memang ya saya yang kejaga ya Bang, saya terjaga ya. Saya yang satu-satunya di mobil yang masih melek itu cuma saya. Ya saya bilang ya udah Pak, yang penting kita alhamdulillah udah sampai rumah. Saya nggak ada apa-apa lagi. Jadi saya cuma minta, maksudnya tolong bersihin lah, kalau kata dibersihin ya, maksudnya semuanya saya, adik semua, khususnya anak-anak saya ya. Dan Bapak bilang udah itu nggak jadi masalah. Dia bilang alhamdulillah semuanya udah nggak baik-baik aja gitu semuanya. Ya ternyata ya penyebabnya ya keris yang Bapak bawa dari Semarang, yang amanat Pak D itu. Nah itu kerisnya semana Bang? Kecil atau besar tuh? Kerisnya sebesar ini, 2 sepasang. Ya Bapak sih nganggapnya cuman ya aksesoris budaya gitu kan. Dipajang sama Bapak, dipajang di rumah. Ditaruh di tembok-tembok gitu Bang, dipaku ditaruh di tembok. Jadi seiring berjalannya waktu ya Bang ya, hari demi hari, terus selang mungkin 6 bulan atau 5 bulan ya Bang, istri dipindahin nih tugasnya nih di Cikarang. Istri dapat tugas di Cikarang, ya mau nggak mau saya sama istri harus cari kontrakan dong di Cikarang. Sebelum dipindah ke sana, kita berdua cari kontrakan. Alhamdulillah dapet tuh Bang, kita berangkat ke Cikarang, kita survei, ya intinya deket dari perusahaan dia. Jadi dia nggak jauh-jauh ya Bang ya ke sana. Singkat cerita, kita pindah lah Bang ke Cikarang. Cuman saya sama istri saya aja ya. Kebetulan anak diurus sama mama di sini di Jakarta karena sekolahnya di sini kan. Jadi cuma kita berdua aja yang di sana. Dan karena saya pun habis kontrak, ya saya juga sekalian cari-cari kerja di sana. Jadi ya alhamdulillah kita bisa dapat kontrakan ya Bang. Kontrakannya itu jadi ada 8 pintu ya Bang. Kontrakan itu 8 pintu, ada gerbang gede, dan itu di kanan kirinya itu ada space buat parkir mobil. Kurang lebih buat 6-8 mobil masuk ya Bang ya, kanan kiri itu. Dan sebelah kanan saya, persis di kanan itu kan karena saya ngambil yang di pojok. Itu ada pohon seri sama pohon mangga. Hari demi hari kita di sana belum ada apa-apa nih Bang. Saya masih coba cari kerjaan dan alhamdulillah setelah ya kurang lebih ada sebulan ya Bang, 1,5 bulan, saya keterima kerja nih di salah satu perusahaan juga di Cikarang. Sama supir ya Bang, maksudnya supir. Alhamdulillah ya saya juga bicara sama istri mulai hari ini memang maksudnya kan karena memang nggak ketemu ya, beda shift, istri kan pagi terus, saya kena shift tempo hari Bang. Di tempat kerja saya ini yang baru nih, saya kena shift. Ya udah akhirnya kita biasa pegang kunci masing-masing. Jadi istri megang kunci kontrakan sendiri, saya megang kunci kontrakan sendiri. Karena kita double kunci Bang. Di gerbang itu ada gembok, nah semua itu khusus penghuni ya itu megang kunci gembok itu sendiri-sendiri. Sampai akhirnya setelah seminggu berjalan saya kerja di sana, kebagian shift malam. Itu saya masuk jam 11 malam. Sampai perusahaan, saya bilang saya baru ya, maksudnya kan karena security baru juga, saya baru ngelihat, baru ketemu ya Bang ya, security-nya security lama. Cuman saya yang baru ketemu karena saya masuk malam. Beliau nanya orang baru ya, iya Pak, saya bilang. Oh ya udah, mau ditemenin nggak? Security sempat nawarin seperti itu ke saya. Saya bilang nggak usah Pak, kenapa? Oh ya udah, nggak bilang tuh Bang. Tapi beliau sempat nawarin diri, mau ditemenin nggak? Saya pikir ya semua kan, maksudnya yang namanya perusahaan, apalagi itu perusahaan gede, terang di mana-mana. Ya udah, kunci, karena kan kunci di pos security kan, saya ambil kunci,
Akhirnya saya keluarin mobil buat loading. Belum ada yang aneh tuh, mobil saya loadingin, saya masuk mundur buat loading, sampai akhirnya saya masuk ke pabrik. Saya cari forklift. Karena buat naikin barang saya kan, karena palet-palet gede ya bang, palet-palet gede itu palet besi. Jadi saya kebetulan kan forklift juga muatin sendiri ya. Kalau malam kan nggak ada. Kalau pagi ada bang, pagi ada operator khusus forklift. Tapi kalau malam supir harus bawa sendiri, harus muat sendiri supir. Di situ abang pengen tahu, forklift maju mundur sendiri bang. Itu yang atas takluk turun naik. Saking kagetnya saya langsung lari ke security bang. Saya diketawain sama security bang. Apa kata security? Kan tadi saya tawarin, mau ditemenin enggak? Katanya enggak, kata abang. Ya udah. Saya ceritain di situ, apa coba kata security? Saya ceritain nih. Itu forklift maju mundur sendiri dan naik turun sendiri. Itu security cuman ketawa nyengir bang. Apa dia bilang? Itu lagi kenalan sama abang karena orang baru. Dari satu saya minta antar temenin bang. Pas saya ke situ balik lagi sama security ya bang. Itu udah deket, nempel deket pintu mobil. Saya makin bingung, makin takut kan, aneh. Terus kata dia, kenapa? Itu tadi masih di pojok pak, belum saya pindahin. Yang saya bilang tadi maju mundur sendiri. Terus ini pindahin siapa? Yang nggak tahu saya bilang. Kan tadi saya langsung lari pak. Ya udah, dia bilang, udah kamu di mobil. Saya bilang akhirnya yang bawa forklift security bang, yang muatin. Karena saya saking takutnya karena orang baru ya, akhirnya security yang naik. Sampai akhirnya beres, kurang lebih jam 12:30 ya, loading semua segala macam. Akhirnya security sampai saya juga tutup lagi kan, maksudnya kita rapihin lagi posisi palet yang kegeser karena kan ada barang-barang saya yang harus dikeluarin. Saya geser sama security dan akhirnya saya tutup juga kan gedung pintu. Sampai di sana ya saya langsung berangkat jalan ngirim. Alhamdulillah saya ngirim dari pabrik sampai balik lagi ke pabrik nggak ada gangguan. Alhamdulillah lah ya bang ya semuanya. Sudah terus ya hari-hari semua selang seminggu 2 minggu itu alhamdulillah aman. Sampai kurang lebih 1 bulan itu saya udah mulai dapat gangguan lagi. Sama posisi itu waktu masuk shift malam lagi bang. Itu hari Kamis ya, saya kan jam 11 malam saya masuk. Waktu itu belum di wrapping bang. Wrapping ya, karena kan barang-barang saya itu wajib wrapping semuanya. Itu belum ada yang di wrapping dari hampir ada 14 palet. Itu belum di wrapping sama sekali, saya wrapping dulu. Dan itu tadinya saya minta temenin sama security, ya kan security ada sekitar kurang lebih 30 menit nemenin saya. Beliau keluar, beliau jaga di posnya kembali. Ya udah pak, saya bilang tinggalin aja nggak apa-apa kalau ada kerjaan, saya bilang insya Allah nggak ada apa-apa. Ya. Kayak biasa bang. Semua satu persatu saya wrapping 1, 2 dengan sampai palet terakhir. Di palet terakhir itu belum ada apa-apa. Saya masih sempat ngeliat ke atas palet dan sempat ngeliatin forklift saya. Karena forklift masih ada di ujung yang tempo hari saya ini. Kan saya selalu dari bawah dulu ya bang, bawah sampai ke atas. Itu saya sekitar bawah sampai tengah palet itu saya masih muterin bang. Pas atas mau saya wrapping, itu ada yang duduk bang di palet. Refleks ya bang saya. Ya. Itu wrapping saya lempar, saya buang. Saya nggak pergi tapi saya cuma mundur waktu itu. Itu pas wrapping saya lempar pun dia masih ada bang. Itu wanita. Cuman pakai baju daster ya bang. Bukan putih atau hitam, bukan. Kayak daster. Di sininya, sambungan di sininya ini kan suka ada jahitan. Itu robek kanan kiri. Sambungan di sininya. Ini kayak jahitan begini ya bang. Itu robek. Itu jelas. Dan itu kurang lebih mungkin kalau di usiain ya, itu masih sekitar 25, 26, belum begitu tua bang. Mukanya kelihatan jelas, tapi pucat kayak orang yang habis tenggelam. Dan maaf ya, rambutnya pun basah bang. Kelihatan jelas kayak lepek basah gimana sih bang. Itu sambil begini-begini kakinya. Itu saya refleks, saya langsung baca doa. Karena memang malam Jumat itu ya. Ya saya sampai baca-baca, saya nggak ganggu. Saya bilang kan, saya di sini nyari duit, saya usaha tolong kerjasamanya, saya bilang. Dan akhirnya setelah saya baca-baca, ya karena memang kan palet itu yang belum di-wrapping, 1 palet itu. Dan akhirnya setelah saya bacain, setelah saya ngomong sendiri dalam hati ya bang, alhamdulillah dia nggak ada. Hilang lah habis itu ya. Setelah itu saya sambung lagi bang. Saya sambung di wrapping nih, saya sambung wrapping, semua saya rapihin. Saya jalan ya bang. Saya tadinya ngambil handlift dulu, bukan forklift ya, handlift. Saya mau rapihin dulu ke depan. Itu saya nggak dengar banyak orang di depan bang. Kayak lagi ngobrol apa segala macam. Pikiran saya kan, security tadi kan izin. Ada tamu atau apa segala macam. Saya tenang dong. Oh rame ada orang di depan.
Itu suaranya dari depan mobil loh bang. Depan posisi mobil saya. Pas lagi saya rapihin, semua segala macam. Akhirnya saya mau pindahin pakai forklift. Saya rapihin sampai semuanya akhirnya rapih lah ya bang ke dalam. Itu saya bawa forklift aja. Itu suaranya masih ramai, masih ada bang. Bahkan ada yang suara ketawa gimana kalau lagi ngobrol ya bang semua. Kedengaran jelas sama saya. Saya tenang-tenang aja karena saya pikir ada orang-orang. Termasuk security mungkin di depan. Abang pengen tahu setelah saya tutup pintu mobil saya tutup, terus forklift saya rapihin. Tadinya saya mau ke depan mau ikut gabung dulu tadinya mau ngobrol. Nggak ada orang satupun bang. Di depan mobil saya tuh nggak ada sama sekali. Sepi bang. Ternyata cuma saya aja. Itu yang saya dengar suara lagi ngobrol, terus ketawa-tawa semua segala macam. Itu rame mutlak saya dengar bang. Nggak ada orang bang. Sepi. Sampai akhirnya saya langsung masuk ke dalam mobil. Saya minta syarat jalan di security. Security lagi tidur di pos bang, yang tadi nemenin saya. Saya bangunin dong. Pak bangun. Saya minta surat jalan. Saking penasarannya nih, saya tanya. Pak tadi habis nemenin saya balik lagi nggak ke mobil? Enggak. Saya habis ini langsung tidur kata dia kan. Dari tadi juga nemenin abang sebentar saya langsung tidur. Dia nanya emang ada apa? Saya bilang aja yang saya alamin ya. Tadi ada suara orang rame-rame. Saya pikir bapak. Ngedengar gimana? Dia bilang. Kata security-nya. Iya saya ngedenger itu yang ngobrol pada ketawa-tawa. Saya pikir bapak sama yang lain nemenin saya. Itu posisi depan mobil bang. Sampai saya beres. Sampai saya tutup pintu gudang. Saya rapihin forklift itu masih ada. Ya saya langsung ke depan karena mau bilang makasih. Udah ditemenin. Nggak ada orang pak. Udah nggak usah dipikirin. Udah biasa di sini. Security-nya ngomong seperti itu. Ya udah saya pun nggak mau ambil pusing ya. Ya udah akhirnya security ngasih surat jalan ya saya berangkat. Kirim ya bang malam itu. Dan alhamdulillah pengiriman seperti biasa. Pengiriman sampai saya balik lagi alhamdulillah nggak ada apa-apa. Di jalan pun alhamdulillah nggak ada gangguan. Sampai saya balik lagi ke perusahaan. Saya masuk lagi selang 2 hari nih bang. Seperti biasa ya saya masukin barang. Saya rapiin barang segala macam. Sampai akhirnya saya mau jalan nih. Forklift sudah saya tutup. Pintunya semua udah saya rapihin. Mobil pun sudah saya tutup. Pintu belakang. Itu saya turun kan ada jeda dari sini sampai ke tanah ya bang. Karena buat angkut mobil tinggi ya. Samain temboknya. Saya turun loncat. Dari arah sebelah kiri. Itu di sebelah kiri ada yang duduk bang. Di jok kiri. Itu kelihatan jelas dari spion. Sampai saya nggak berani. Saya langsung lari ke pos security minta temenin. Saya bilang pak ayo pak temenin nggak bener. Kenapa lagi dia bilang. Itu ada yang duduk di samping mobil. Udah belum kamu udah belum loading. Saya udah siap jalan pak. Pas saya diantar sama security itu masih ada bang duduk. Security ngeliat ada. Sampai cuman bilang ya udah saya aja pindahin. Abang tunggu di sini. Ya mungkin saking udah terbiasanya security ya. Akhirnya security yang bawa. Yang mindahin mobil ke pos security. Saya tunggu di pos security. Sampai saya sebelum jalan itu hampir-hampir mau nggak jadi ngirim ya bang. Karena saking takutnya ini udah ekstrim karena duduk di sebelah saya. Sampai saya akhirnya nggak mau tadinya nggak mau ngirim. Udah coba dijelasin sama security ya udah. Insya Allah nggak ada apa-apa kata security. Udah jalan kirim aja nggak ada apa-apa kok. Nanti juga kamu kebiasa sama ini. Ya saya bilang bukan apa-apa baru kemarin 2 hari yang lalu pak. Ini udah kejadian lagi. Yang kemarin kan posisi nggak ada dalam mobil pak. Saya bilang. Saya masih berani, ini udah duduk di samping. Saya bilang kan nanti kalau kaget saya amit-amit di jalan saya panik gimana pak? Security nguatin saya, semangatin saya. Nggak ada apa-apa insya Allah, ayo saya doain, saya bantuin buat ngirim barang dia bilang. Ya udah akhirnya saya beraniin diri, saya kuatin. Saya berangkat malam itu juga. Kirim barang dan memang alhamdulillah seperti biasa bang. Kalau lagi perjalanan itu nggak ada sama sekali gangguan. Pulang pergi. Sampai akhirnya saya pagi pun pulang ke pabrik lagi setelah ngirim. Alhamdulillah nggak ada gangguan lagi. Setelah kejadian itu, jadi di kontrakan itu kan saya cuma tinggal berdua sama istri bang. Kadang ya memang nggak pernah ketemu, kadang saya pulang malam, istri juga kan masuk pagi. Kadang interaksi juga agak kurang ya bang, karena kan saya juga nggak mau ganggu istirahat dia. Nah saya biasanya itu kalau loading mobil itu pagi.
Jam 5 biasanya saya sudah berangkat dari rumah. Setelah sholat ya. Nah itu kayak biasa bang. Masih saya selalu bangunin istri dan izin saya mau sholat. Ke musola saya bilang kan. Terus istri pasti selalu bilang ya udah iya ya hati-hati. Dia bilang. Udah. Pintu pun selalu saya kunci bang dari depan. Ya takut ada maling atau apa ya bang ya. Pintu selalu kayak kunci. Dan hari itu Sabtu kalau nggak salah bang ya, Sabtu pagi. Setelah saya sholat ya bang, saya pulang nih. Itu saya buka kunci, saya ngedenger istri itu lagi nangis sesegukan bang. Saya kaget tuh nanya, karena emang nggak biasanya. Saya bilang segukan, semua segala macam, coba saya tenangin dulu. Saya bilang udah tenang dulu. Saya bawain air, saya kasih air, saya kasih minum, saya bilang udah tenang dulu. Ceritain sedikit-sedikit ada apa, saya bilang. Barulah dia setelah tenang, istri cerita sama saya. Ternyata bang, setelah saya tadi izin yang buat sholat subuh di rumah, istri bilang, sepersekian detik itu pintu dibuka lagi kunci bang. Itu jelas dia bilang ya seperti buka kunci cetrek 2 kali. Terus langsung bunyi, kan pintu di kontrakan saya kalau bunyi kayak kalau dibuka bang. Yang di kontrakan saya. Istri awalnya nanya ya ada yang ketinggalan? Nggak nyaut. Tapi abang pengen tahu, itu ada sosok nenek-nenek terbang sambil assalamualaikum warahmatullahi, panggil nama istri saya bang. Itu yang bikin istri saya kejer nangis. Itu dan dia pun nggak jelas terbang bang ke arah dapur dari pinggir sambil ngucapin salam sambil manggil namanya coba bang. Saking shocknya istri sampai langsung nangis, udah nggak berani sama sekali. Saya sampai rumah pun dia lagi ada di pojokan kasur, benar-benar ketakutan sambil nangis sesegukan. Itu yang bikin langsung istri saya kaget bukan main, kejer langsung ketakutan benar-benar sampai pada dingin tangannya waktu saya pulang ya, sampai dingin. Itu jelas dia bilang, jelas kelihatan kayak nenek-nenek aja katanya, rambutnya putih, pakai sanggul, pakai kebaya, cuman ke bawah nyeker, dan itu posisi ngambangnya kelihatan jelas kata istri. Masuk ke kamar, ke dapur, nembus ke lemari es terus ke tembok hilang bang. Itu istri pun mau teriak sekuat-kuatnya nggak bisa, sampai akhirnya itu nunggu dia keluar dulu baru bisa lari, baru bisa balik lagi ke tempat tidur coba. Wah luar biasa sesegukan istri nangis itu bang, bener-bener. Tapi pas abang pulang itu posisi pintunya gimana bang? Posisi pintu itu kebuka udah. Posisi pintu ya saya pikir kan istri udah bangun. Nah saya maksudnya kan makin panik ya ngelihat pintu terbuka, istri nangis. Ya ternyata ya itu tadi yang diceritain. Istri ngeliat sosok itu. Ya akhirnya ya saya coba tenangin istri saya bang, tenangin istri saya. Terus semua saya bilang coba nggak apa-apa unek-uneknya keluarin aja dulu semua. Yang penting kamu bisa tenang. Soalnya kan nanti juga kan ya baik saya atau istri pun harus kerja di hari itu kan bang. Sama-sama masuk pagi semua. Saya bilang ya kamu juga jangan sampai nggak konsentrasi, udah kita berdoa aja, kita minta perlindungan sama Allah. Saya bilang kan insya Allah nggak ada lagi. Saya bilang mungkin ini ya karena kita orang baru dikontrakan, mungkin pengenalan aja. Saya bilang gitu kan ke istri, dan alhamdulillah istri pun berangsur-angsur ya mulai berani ya bang, mulai maksudnya istri pun mulai kuat lagi, mulai ini lagi. Nah udah tuh bang, alhamdulillah dari kejadian itu ya bang ya, semuanya ya baik saya istri saya alhamdulillah nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi. Setelah kejadian itu ya bang, sampai waktu itu hari Sabtu nih, saya kebetulan ada pengiriman cuman sedikit. Ya, saya pulang nggak nyampe malam lah bang ya, sore kira-kira pada asar saya sudah sampai ke rumah. Niatnya biar istri makin enak gitu bang, maksudnya dalam artian dia makin ngelupain kejadian yang dialamin kemarin. Saya ajak refreshing dulu dah, saya ajak jalan-jalan, ya kan, saya ajak jalan-jalan, saya bilang ayo yuk jalan. Biar maksudnya biar kamu pun relax di rumah pun ya nggak pikiran macem-macem. Saya bilang ya udah, setelah beres-beres jam 4 kita berangkat nih bang dari kontrakan. Saya berangkat sama istri main lah ke salah satu tempat lah ya. Terus nggak lama adik telepon, saya sudah sampai nih di tempat baru, sampai ada kurang jeda 10-15 menit ya sampai ke tempat yang saya tuju sama istri. Adik telepon, dia bilang di mana? Saya bilang lagi di luar ini. Cuman saya bilang nggak sama istri, saya cuman karena dia nanya cuman seperti itu. Dia bilang di mana? Ya saya bilang lagi di luar. Terus dia bilang mau main nih ke rumah. Ya udah mau main aja. Berarti nanti bentar lagi tunggu ya, agak lama dia bilang kan.
Oke, dia bilang. Itu dia pun belum berangkat dari rumah. Dia nelpon tuh di rumah. Nah udah saya sempat, ya namanya lagi nginin istri juga kan. Bahwa memang nggak jauh bang, paling ada sekitar 15-20 menit udah sampai ke rumah ya gitu kan, tempat tujuan itu dari situ. Ya saya pikir yang penting saya emang niat awalnya buat ngajak istri dulu kan, biar rileks, biar tenang semuanya. Ya saya pikir ya udah. Dan Adi pun nggak nelpon. Ya logikanya kalau saya nggak ada mereka pasti nelpon dong kapan pulang. Ini udah sampai gitu kan, udah sampai nih di rumah. Itu enggak. Mau maghrib saya baru pulang nih bang, jalan. Saya pulang sama istri bergegas dan istri pun ngajak pulang, kasihan. Dia bilang kan takutnya mereka nunggu lama, nunggu kita gitu kan di luar. Ayo kita pulang. Oh ya udah. Saya tanya dulu sama istri udah enak kan, udah rileks. Alhamdulillah udah, ya udah. Insya Allah nggak ada apa-apa saya bilang kan. Ya udah dong. Akhirnya kita pulang nih dari tempat itu ke rumah. Pelan, kurang lebih 15-20 menit kita sampai ke rumah nih bang. Itu pintu kunci rumah udah kebuka bang. Padahal itu saya kunci dari luar dan kuncinya saya bawa. Saya bingung dong. Sedangkan Ade udah ada di posisi dalam di tengah rumah. Saya tanya, siapa yang bukain pintu? Teteh. Lah ini teteh saya bilang. Itu saya turun duluan, istri masih di belakang bang. Kebetulan istri beli rokok dulu waktu itu ke warung buat saya. Jadi cuma saya doang yang ke rumah sampai duluan. Ya kan? Dia, istrinya sama anaknya udah di dalam. Saya bilang jangan bercanda. Lah ngapain bercanda, dia bilang tuh teteh tadi masuk izin dulu mau ganti baju gitu. Teteh ikut bareng. Saya bilang. Berdiri langsung itu adik saya saking penasarannya langsung ke belakang, nggak ada bang. Maksudnya ke dalam area rumah ya. Sampai saking penasarannya dia ngelihat kan kamar mandi saya selalu kebuka pintunya. Nggak ada. Itu istrinya langsung pucet begitu ngeliat ya istri saya datang. Lah teteh dari mana? Kata. Lah ikut. Ya emang kan saya bilang. Saya sama istri, ya emang buat nenangin istri. Terus ada yang ngomong, tadi siapa yang bukain pintu? Lah, saya bilang, ada juga saya yang aneh. Dibukain pintu sama siapa? Mereka kekeh tetap. Mereka yang ngeliat itu. Dan pengen tahu dengan baju yang sama bang. Ya itu yang dipakai, kerudung, baju, semua sama. Makanya ada yang sampai kaget. Bukan main itu kaget. Dan anaknya kan umur 2-3 tahun, main bang. Sempat dipangku katanya. Tempat duduk memang kan saya sama ponakan-ponakan istri dekat semua ya. Maksudnya biasa bercanda berdua. Itu duduk, sempat dipangku. Makanya saya juga nggak habis pikir ya. Soalnya ya kalau kita ngikutin logika, kunci saya bawa. Pintu saya kunci. Tapi kalau itu pintu, ya kuncinya kebuka udah. Dan adik ngeliat. Adik sempat nanya yang ngobrol ya, ditemenin sampai akhirnya saya pulang. Dan adik kaget bukan main. Dia nggak habis pikir, dia sampai nanya lagi. Saking nggak percayanya. Berkali-kali dia nanya sama saya, sama istri saya, ikut mau diapain? Ya memang nggak ada di rumah. Ya adik bilang, setelah nelpon, dia berangkat dari rumah sampai ke kontrakan itu memang pintu dikunci dari dalam. Inian dia ya diketok, jawab salam katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukain pintu katanya. Dan suruh duduk, suruh masuk. Sama bilangnya. Kan manggilnya AA lagi di luar, tunggu ya. Iya tadi juga udah telepon katanya. AA lagi di luar tuh. Padahal saya di luar sama istri. Mereka yang bikin mereka nggak habis pikir itu semua yang dipakai istri saya hari itu. Ya itu yang adik-adik saya lihat. Saking paniknya mungkin adik ya panik ya, takut karena punya anak kecil kan dia kan, tadi anak kecil. Akhirnya adik pamit. Dia nggak lama-lama takut, dia bilang kan nanti takut si Dede nih di jalan. Oh ya udah, dia bilang kan ya udah istirahat. Habis isya mereka langsung pulang. Ya saya sama istri beres-beres dulu semua rumah, beres-beresin semua yang tadi disuguhin ke mereka, terus capu, ngepel, dan akhirnya semua ya seperti biasa aja bang. Istri juga udah mulai istirahat ya. Istirahat di kamar. Terus setelah itu saya juga pun siap-siap mau istirahat. Saya masih ngopi waktu itu ya, kurang lebih jam 11:30-12an. Saya masih ngopi, istri juga udah istirahat di dalam di kamar, saya ngopi. Saya bilang ya udah kalau mau istirahat duluan. Saya mau ngopi dulu. Pas saya sundut rokok, itu di depan rumah kayak ada yang jalan bolak-balik bang. Percis
Di teras kalau sendal diseret tuh gimana sih bang? Suaranya seret, 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 seret. Itu kenceng banget kedengeran bang. Saking penasarannya, saya sampai buka jendela, awal buka jendela, nggak ada orang. Sekali tuh, balik lagi saya duduk. Kedua kalinya makin kenceng bang, suara jalan itu. Saking penasarannya, saya nggak pakai buka jendela lagi, saya buka pintu. Sepi bang, sampai saya penasarannya, kan ada parkir mobil saya bilang di gerbang. Saya liatin di takutnya ngumpet di pinggir-pinggir mobil, nggak ada. Dan posisi gerbang pun kekunci. Dari kejadian itu, ya saya kan takutnya istri masih trauma kan. Saya bilang lagi, kan istri sempat ngedengar saya keluar buka pintu. Pas saya masuk istri nanya, ada apa ya? Enggak apa-apa. Dengan alasan rokok habis, mau beli rokok, warungnya nutup. Saya bilang, ya udah tuh, kata dia kan. Udah, istri lanjut tidur lagi. Saya lanjut ngopi lagi dong. Enggak lama, ada yang ketawa bang di bumbungan atas rumah. Cekikikan bang. Itu suaranya makin deket, makin deket, makin deket, makin kencang bang. Itu betul-betul berturut-turut dari yang saya sendal itu tadi kan. Itu baru balik kan, saya baru masuk. Itu baru duduk juga saya. Baru mau lanjut ngopi. Baru saya kopi, baru saya minum sedikit. Itu sambil minum, itu ketawain. Ada yang ngetawain saya bang. Udah saking apa ya, maksudnya saking campur aduk, panik. Kalau saya bukan ini, saya takut istri saya juga ngedenger. Karena kan dia baru katakanlah baru stabil ya bang, maksudnya kan dari ini. Itu saking paniknya bang, saya coba lagi buat ya maksudnya baca doa apa segala macam sendiri. Ya alhamdulillah istirahat sampai ke subuh, saya bangun lagi, saya berangkat lagi sholat, sampai saya pulang alhamdulillah nggak ada apa-apa di rumah. Ya itu sih semua pengalaman saya ya, pengalaman horor saya yang tadi saya ceritain dari A sampai Z semuanya, dari yang kontrakan saya segala macam semuanya. Karena ya saya sih dari dulu kan ngutamain anak sama istri ya bang ya, dan akhirnya saya juga mutusin buat pindah kontrakan dan balik lagi ke Jakarta semuanya. Dan alhamdulillah di Jakarta sendiri ya baik saya, istri saya sama anak-anak khususnya ya cocok. Nggak ada maksudnya, nggak ada gangguan ini itu apa segala macam seperti yang saya rasakan di kontrakan waktu di Cikarang yang saya ngontrak berdua sama istri. Terus sampai detik ini nih bang, perjalanan waktu ke Blora itu sosoknya yang ngikutin abang sampai detik ini masih ngikutin Bang Bule gak? Alhamdulillah sih bang ya, cuman ada gangguannya itu di jalan. Ya mungkin ya karena sudah disterilin juga sama bapak ya, yang tadi bapak bilang kan bapak udah paham juga, dan alhamdulillah jadi cuman di pas pulangnya aja di jalan, dan alhamdulillah sampai detik ini sampai sekarang alhamdulillah semuanya aman. Rumah yang di Semarang itu siapa yang nempatin bang? Sekarang kan tahun 2025 nih, siapa nih yang nempatin? Masih ada atau udah nggak ada atau udah digusur atau gimana? Ya kebetulan kan semenjak Mbah meninggal ya, jadi ya sekarang yang diam di situ cuman Pak De, adiknya bapak. Pak De, Bude sama anaknya 2. Jadi mereka yang nempatin rumah di situ yang tadi saya ceritain yang di Semarang yang tusuk sate iya. Dan alhamdulillah masih ada. Memang itu satu-satunya peninggalan dari Mbah di Semarang. Ya, bapak pun nggak ngizinin gitu. Maksudnya memang nanti buat kita kalau lebaran pulang kampung ya itu. Masih ada alhamdulillah sampai sekarang rumahnya. Nah itu waktu di pabrik tempat abang kerja, nah karyawan yang lain sempet ngalamin juga bang kejadian horor gitu. Ternyata bukan cuma saya ya bang yang diganggu waktu di perusahaan itu. Ternyata teman-teman yang lebih dulu dari saya yang memang sudah menjadi bagian dari perusahaan tersebut, mereka pun sama rata. Sampai ya akhirnya mereka satu persatu cerita sama saya. Ya awalnya mereka nggak cerita, mikir saya pasti takut dong dan gak bakal betah di situ. Maksudnya biar ngalamin sendiri dulu baru mereka cerita. Termasuk security. Security juga lebih parah. Ada yang pintu otomatis pintu depan bang. Pencet tombol tutup buka sendiri. Itu pintu ada yang mainin tutup buka sendiri bang. Alarm dibunyiin dari security, kan ada alarm buat istirahat apa segala macam, bel pulang itu dibunyiin. Padahal posisi pos itu lagi kosong. Security lagi keliling. Lebih banyak mereka yang sudah lama dan mereka berbalik jadi lebih terbiasa lagi melihat yang seperti itu. Oke, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dialami sama Bang Bule ini. Ya, namanya perjalanan pasti ada cerita lah. Dan kali ini Bang Bule berbagi kisah pengalamannya buat kita semua. Ya, bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horornya, jangan disimpan aja.
ngapain kita rokok disimpan-simpan. Kemari kita gibah misteri, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Bercanda. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.